Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu a'lam. Bapak Ibu, kita singkat maka mukadimah dan penghormatan saya rompahkan saja kepada protokol Pak Ustaz Jaka. Bapak Ibu, malam ini judul kita adalah puasa mengendalikan diri, puasa mengendalikan nafsu. Ada sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Di kitab itu Imam Al-Ghazali membagi puasa yang kita laksanakan, puasa Ramadan ini, itu dibaginya kepada tiga kelas, tiga tingkat. Nanti puasa yang sudah 3 hari ini kita laksanakan itu masuk ke kelas berapa? Kita sendiri yang tahu. Ke tingkat yang mana? Yang pertama kata Al-Ghazali, puasa itu adalah tingkatnya puasa awal. Apa itu puasa awal? Puasa orang banyak, puasa kebanyakan orang. Apa ciri-ciri puasa orang awam itu? 3 saja. Dia hanya mampu menahan tidak makan. Kemudian dia mampu menahan tidak minum. Yang ketiga, dia hanya mampu menahan tidak hubungan badan suami istri di siang hari. Itu saja. Itu ciri-cirinya. Jadi kalau 3 itu saja yang mampu dia menahan dalam bulan Ramadan, maka puasanya puasa awal. Puasa tingkat enak. Yang kedua kata Al-Ghazali, ada namanya puasa khusus. Ini sudah meningkat sedikit. Di samping dia tidak makan, tidak minum, bisa menahan hubungan suami istri di siang hari. Di samping itu juga dia bisa mengendalikan, dia bisa mengontrol. Apa yang dikendalikannya? Apa yang dikontrolnya? Panca indera. Maka ada ulama lain menyamakan pendapat Al-Ghazali yang kedua ini, namanya puasa hawas, puasa panca indera. Apa yang dikendalikannya? Mata. Dari melihat yang tidak diridhoi oleh Allah. Apalagi hari ini zaman digitalisasi, ya, di kantong kita ada sekali buka HP muncul, ya. Ada orang yang pakai baju tapi telanjang, ya, dalam bentuk banyak. Hati-hati Bapak Ibu, di bulan Ramadan ini jangan sampai puasa tidak batal. Melihat aurat baik muhrim maupun yang tidak muhrim, apalagi tidak batal secara syariat batal. Tapi secara hakikat batal. Karena puasa itu ada puasa syariat, ada puasa hakikat. Jadi judul mengendalikan diri, puasa mengendalikan diri itu adalah puasa hakikat, bukan puasa syariat. Kalau puasa awam itu namanya puasa syariat. Kalau ibaratkan buah itu kulit. Tapi kalau sudah mengendalikan mata dari melihat yang tidak baik, mengontrol telinga dari mendengar yang tidak baik, ya, mengucapkan, mempergunakan lisan dan lidah, ya, kepada yang baik-baik saja. Dan semua panca indera ini kita kendalikan.
maka insya Allah terasa puasanya. Jadi kalau tingkat puasa kita Bapak Ibu, kalau sudah bisa kita mengontrol, lidah kita kontrol, mata kita kendalikan, tangan kita kendalikan, amarah kita, ya, kita lebih sabar, kita lebih ikhlas, kita lebih tenang, kita lebih bermaaf. Kenapa? Nah, tapi kalau amarah tidak kita kendalikan, malah menjadi-jadi, maka puasa kita tidak asyik, kita puasa itu tidak lezat puasa. Jadi inti dari puasa itu bukanlah menahan, walaupun al-imsak itu menahan secara harfiah, tapi hakikat puasa adalah mengendalikan. Ya. Apa kata Allah dalam riwayat? Aku tidak akan pandang orang yang dia menahan makan, menahan minum, mampu dia, lalu menahan hubungan badan sampai sini di siang hari, lalu dia tidak menahan lidahnya. Tak peduli aku dengan dia menahan, tak akan kupandang bahasanya. Maka Bapak Ibu, manakala tidak kita kendalikan baca indra yang kita sebutkan tadi, inilah yang disampaikan oleh dalam Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kam min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju'u wal atash. Betapa banyak umatku yang berpuasa, kata Rasulullah, sampai dia berhari raya, dia tak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali cuma illa al-ju'u wal atash, kecuali cuma haus dan lapar. Kenapa? Karena dia tidak tahan, tidak mengontrol lidah dari, ya, apakah namanya tiba, apakah namanya mencari kesalahan orang lain, mencukir aib orang lain, dan segala macam. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah puasa yang ketiga adalah puasa khusus. Itu puasa hati. Ya, nah satu itu puasanya para nabi, puasanya para rasul, puasanya para wali Allah, puasa hati. Ya, dan lepas hatinya itu tunduk kepada Allah. Tidak terbayang oleh dia walaupun siang hari itu harus lapar. Tak terbayang dalam pikiran orang yang puasa karena ketiga itu adalah onde-onde. Bisa usah begitu. Lewat pasal pasal sebenarnya pada sahabat. Ya. Terbayang onde-onde. Bagi orang yang punya puasa karena ketiga itu sudah batal. Dan saya sudah seperti itu. Ya, paling tidak kita jatuh pada puasa yang kedua. Jangan sampai hanya puasa 3 tahun pertama. Terakhir, ya, kalau dapat mampu jemaah kecil, nanti akan mampu apakah paham atau langsung. Yang terakhir, puasa saja. Jadi sebulan kata Al-Ghazali, puasa ada 3 kelas: puasa awal, puasa khusus, puasa khusus bil khusus. Ya, puasa khusus apa tadi? Puasa baca. Ya. Yang kedua, apa? Kenapa Allah hadirkan Ramadan? Kaitannya dengan yang kita sebutkan tadi. Allah ingin menjadikan kita ini, umat Nabi Muhammad ini, orang yang bertakwa. Salah satu tanda dan ciri orang bertakwa adalah mampu mengendalikan diri. Karena di dalam diri kita ini, dalam kalian hadis tasawuf, ya, ilmu tarikat, banyak nafsu. Yang pertama ada namanya nafsu amarah. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu amarah kalau tidak kita kontrol menjadi dia cenderung kepada kejahatan. Jadi orang merampok, orang begal, orang berzina, orang korupsi itu nafsu amarah, orang berkelahi.
Rapas itu mengandung syahwat, kata-kata jorok. Yang kedua yang jahat, tidak boleh berbantah-bantah, tidak boleh meninggikan suara. Ya, akan sampai berkurang. Dan iblis dan setan Bapak Ibu tidak biarkan kita. Bulan Ramadan ini penuh pahala, kalau bisa habis. Ya, maka amalan itu menggugurkan pahala. Yang kedua apa namanya? Nafsu lawwamah. Apa itu nafsu lawwamah? Ketika kita melaksanakan perbuatan dosa, ada rasa menyesal. Sudah, kalau amarah tidak, ada rasa menyesal. Maka diimpus oleh iblis dan setan menjadi. Tapi kalau nafsu lawwamah, ketika kita terlanjur berbuat dosa, ingat, kenapa saya lakukan? Menyesal. Astagfirullah. Kenapa saya lalai? Sudah tantang panggilan azan kok saya belum juga masih lalai-lalai juga. Kenapa saya bicarakan saudara pada saat itu sudah membantu saya? Minta maaf. Itu namanya nafsu lawwamah. Ya. Ada namanya nafsu mulhimah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada manusia itu dua jalan. Ujur, jalan yang berbelok, jalan yang susah, jalan yang maksiat. Wa taqwaha, jalan yang lurus, yang diawasi, ya, yang dipelihara oleh malaikat bid'ah. Ya. Nah ini apa? Contoh nafsu mulhimah. Hatinya selalu ingin terus bernafas ibadah. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini takut betul dia tidak salat tarawih. Jangan sampai salat tarawihnya Allah. Maka Bapak Ibu pernah kita kaji ini sebelum masuk Ramadan ini, ya, sampaikan bahwa jangan sekali-kali kita memilah dan memilih, ya, memang pilih kita dalam pada Ramadan karena pada Ramadan puasa Ramadan itu punya wajib main, lalu tarawih sunat, lalu kita tak tarawih karena punya sunat. Ya, nah orang yang punya nafsu mulhimah dia takut sekali bahwa jangan sampai bulan Ramadan itu dia tidak bertarawih. Ya, tarawih. Ya, nah mungkin dia bisa datang ke masjid ini, dia lakukan di rumah. Ya, yang penting jangan sampai dia tidak bertarawih. Karena antara masalah Ramadan dengan tarawih sudah hadis Rasulullah saya pakai tidak bisa dibeli. Saya puasa sajalah kalau punya wajib, tapi kalau punya sunnah boleh ditinggalkan. Dan sebagainya. Ya, yang keempat adalah namanya nafsu kamilah, nafsu yang sempurna. Ya, yang sempurna. Ini memang sudah bergoyah. Ya, Bapak Ibu, waktu kita sendiri harus ya, harus paham. Ya. Jadi Bapak Ibu dua itu saja kesimpulan kita. Ya. Yang pertama tadi tingkat puasa itu ada 3. Yang kedua, Allah hadirkan Ramadan sebagai bentuk kasih sayang Allah. Allah ingin menjadikan kita umat Muhammad ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu ciri Ramadan adalah orang-orang yang bisa mengendalikan dirinya, ya, dari hal-hal yang tidak dari Rasulullah. Yang kedua, Ramadan itu hadir agar kita lebih dekat kepada Al-Quran. Ya, maka di bulan Ramadan kita perbanyak baca Al-Quran. Ya, orang yang suka baca Al-Quran maka ibarat kata Nabi, kama takul tantul budak. Dia seperti makan buah budak, buah di surga. Apa sifat buah budak itu kata Rasulullah? Kalau dimakan rasanya manis, kemudian baunya semerbak. Begitulah perumpamaan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya, kemudian yang ketiga, ya, tujuan Allah menghadirkan Ramadan ini agar bisa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan puasa Ramadan yang